Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa, anggota Persekutuan Simon Handa yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semua baik-baik dan juga sehat-sehat ya Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan hari ini kita bersyukur karena berkat Tuhan, meskipun kita masih online, tapi kita boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan sabda firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan berdoa memohon berkat Tuhan terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Dan kalau pada kesempatan hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami semua Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, merenungkan di dalam hati kami dan di dalam pikiran kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah boleh berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan terambil dari Matius 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, dan akan diberi tema di sini yaitu kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu, kira-kira kebahagiaan itu apa sih? Yang disebut dengan bahagia itu yang seperti apa? Bapak Ibu, ada orang yang menjawab ketika saya bertanya, kebahagiaan adalah ketika saya bisa menyenangkan, bisa membahagiakan orang yang saya kasihi, orang yang saya cintai. Itulah kebahagiaan saya. Atau saya bahagia ketika saya bisa tidur saja beberapa saat. Itu kebahagiaan tersendiri. Ada juga yang menjawab bahwa ketika saya berkumpul dengan keluarga, itulah kebahagiaan saya. Ternyata Bapak Ibu, kebahagiaan tiap-tiap orang itu berbeda. Tergantung dari cara mereka atau konsep mereka berpikir dalam kebahagiaan masing-masing orang. Bapak Ibu, ada satu contoh yang pastinya bukan di dalam anggota Persekutuan Simon Hana, ini di luar sana ya, jauh di luar sana. Ada orang yang mempunyai pemikiran bahwa kebahagiaan itu terletak pada hartanya. Jadi orang yang senang dengan membeli tanah, misalnya numpuk tanahnya sampai lupa sertifikatnya banyak banget, sampai letak tanahnya di mana saja lupa, saking senangnya menumpuk harta. Baju, ya Bapak Ibu, kalau ini emak-emak ini biasanya kalau mau pergi kemana-mana gitu ya, ada acara nih, suatu acara, kita buka lemari, mana sih kok aku nggak punya baju, padahal bajunya banyak sekali bertumpuk. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kok randek lambi yo, padahal sudah bertumpuk-tumpuk bajunya. Ada juga orang yang mempunyai pemikiran bahwa kebahagiaan itu terletak pada popularitas, ketenaran, terkenal. Jadi kalau kita terkenal, itu sebuah kebahagiaan sendiri tentunya buat orang itu. Kemudian kita membuat cara, berusaha bagaimana caranya supaya bisa terkenal, meskipun yang kita lakukan kadang-kadang negatif. Misalnya yang sedang viral kemarin, wah sepertinya mau menyumbang, ternyata setelah dibuka, di prank ya, sumbangannya itu berbentuk batu ya. Banyak cara yang dipakai, cara yang salah yang dipakai. Hal-hal itulah yang mungkin menurut mereka membahagiakan, menyenangkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka, menurut mereka, yaitu kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu, ternyata kebahagiaan menurut Alkitab tidaklah demikian. Karena kebahagiaan menurut Alkitab adalah kebahagiaan yang lahir dari pengenalan yang benar akan Allah. Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit mengungkapkan tentang
ucapan bahagia dalam 9 macam keadaan manusia. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Bapak Ibu, bahwa mana kebahagiaan menurut perikop ini adalah bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada suatu keadaan tertentu. Bahagia bukan soal kaya dan miskin, sukses atau gagal, terkenal atau terbuang. Namun bahagia adalah soal hati kita yang terpaut kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Inilah yang dinamakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang didasarkan pada cinta kasih akan Allah, yang tidak tergantung pada situasi apapun. Dalam problem apapun yang sedang dihadapi, tetap bersukacita dan bersyukur kepada Allah, karena memang mata iman yang memandang kepada Allah. Tidak peduli situasi apapun. Jangan tunggu situasi tertentu kita baru akan bahagia. Jangan tunggu harapan dan cita-citamu tercapai, baru kamu akan bahagia. Jangan tunggu waktu di depan kamu menunggu-nunggu, kamu baru bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita ubah cara berpikir kita yang salah tadi. Kita ubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang penuh dengan syukur dan berserah kepada Tuhan. Maka kita akan bahagia. Bukan kita melihat situasi, bukan kita karena begini begitu baru kita akan bahagia. Tetapi di dalam hati kita yang terpaut kepada Tuhan dan mata iman kita yang tertuju kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa bersyukur, dan disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Marilah kita berbahagia, jangan biarkan diri kita terkurung, terbelenggu oleh kepahitan, oleh kekecewaan dan kesedihan yang tidak berujung dan tidak ada putusnya. Kalau kita menuruti hati yang penuh amarah, ya pinginnya kita mengumbar kepahitan, mengumbar kekecewaan kita, biar semua orang tahu bahwa kita lagi marah, kita lagi tidak bahagia, kita lagi emosi. Bapak Ibu, buang semua akar pahit dalam hati kita, ganti dengan
ucapan syukur. Karena dengan ucapan syukur itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa mengucap syukur atas berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami. Kami boleh merasakan kebahagiaan yang sejati Tuhan. Tanpa kami mengindahkan hal-hal di sekitar kami, tanpa kami merasakan kecewa yang sangat-sangat dan tiada putus, tapi hati kami hanya terarah kepadamu Tuhan. Dan kami senantiasa mengucapkan syukur atas berkat Tuhan kepada kami semua. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh belajar tentang satu kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami haturkan. Banyak hal yang kurang berkenan, kiranya Tuhan mengampuni setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.